Ibu-ibu, tolong tenang dulu. Ada masalah apa ini? Begini Bu, saya tidak terima dengan usaha milik Pak Andika ini, hanya merugikan saya dan semua orang. Anda dirugikan bidang apa? Saya tidak merasa merugikan Anda. Kami sebagai warga negara sangat merasa dirasakan dengan usaha peternakan babi Bapak itu. Nah, merugikan apanya? Saya tidak merasa merugikan Anda. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong tenang dulu. Jangan pakai emosi ya. Mari kita bicarakan dengan baik-baik. Silahkan duduk dulu. Intan, Bu Tasya, dan Pak Andika sebenarnya ada masalah apa ini? Tidak terima dengan Saya tidak terima. Saya. Kalau dengan cara seperti ini, masalah tidak akan pernah selesai. Pak Randy, tolong ceritakan bagaimana kronologi pertikaian mereka ini. Ini bukan saya menerima laporan bahwa warga bertikai karena akan peternakan babi yang baunya tidak sedap. Oh, jadi seperti itu masalahnya. Baik, untuk Bu Tasya, saya ingin penjelasan dari Anda. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau tadi saya terbawa emosi. Jadi begini Bu Kades, rumah saya kan berada paling dekat dengan kandang babi milik Pak Andika ini. Nah kami sekeluarga merasa terganggu dengan bau yang tidak sedap yang mungkin kemungkinan berasal dari kandang Pak Andika ini. Terlebih lagi di desa kita ini banyak terdapat nyamuk dan lalat yang kemungkinan besar berasal dari kandang Pak Andika ini Bu Kades. Saya takutnya nanti hal ini akan menjadi sebuah wabah penyakit bagi saya sekeluarga dan juga warga yang lain. Mana ada seperti itu? Jika ada, mana buktinya? Enak saja. Sudah. Baik, untuk Ibu Intan, apakah ada yang merugikan dari peternakan babi Pak Andika? Bukannya rumah Bu Intan jauh ya dari peternakan babi? Begini Bu Kades, jadi semenjak Pak Andika membuka usaha peternakan babi ini, saya mulai merasakan gangguannya seperti banyak sekali lalat dan juga nyamuk yang datang ke pedagang makanan kecil saya, sehingga para pembeli saya itu merasa ketakutan. Oh, jadi seperti itu masalahnya. Baik, untuk Pak Andika, silakan menjawab keluhan dari Bu Intan dan Bu Tasya. Baik, saya rasa tuduhan itu merupakan fitnah yang sangat kejam, Kades. Peternakan bagi saya adalah peternakan yang sehat. Saya selalu membersihkan kandang dan babi saya. Mana mungkin ada bau dan juga menjadi sarang bagi lalat dan nyamuk. Mereka hanya sirik saja, saya bisa sukses peternak babi. Siapa sirik sama situ? Enak saja. Kalau bukan dari sana, dari mana asalnya? Di desa ini hanya ada peternakan babi Bapak saja. Sudah saya bilang dari tadi, kita selesaikan masalah ini dengan baik-baik ya. Tolong hargai saya sebagai kepala desa di sini. Kalian paham kan? Baik Bu. Baik, sekarang untuk Ibu Tasya dan Ibu Intan, apa permintaan kalian untuk ke depan? Jadi begini Bu Kades, permintaan saya tidak aneh-aneh. Saya hanya ingin Pak Andika membersihkan kandangnya dan juga menjadikan dan kalau bisa kotoran babi itu diubah menjadi kompos dan tidak menjadi sumber kebauan. Permintaan saya kurang lebih sama dengan Bu Intan, Bu Kades. Namun saya juga menambahkan untuk melakukan penyemprotan rutin di area kandang Pak Andika ini dan juga menaburkan pupuk abate untuk mencegah perkembangbiakan hewan seperti lalat dan nyamuk yang bisa menyebabkan wabah penyakit. Kalau tadi Bapak Andika menyangkal tentang tuduhan saya memiliki bukti yang konkret yang saya ambil dari peternakan kandang Pak Andika ini Bu Kades. Silakan dilihat. Ini Bu, silakan HP-nya. Wah, kalau begini memang parah sih. Tapi kalian tidak bisa menuntut saya seperti itu kan? Bukankah saya sudah mengajukan izin kepada Pak Kades atas pembukaan peternakan babi saya dan Ibu menyetujuinya? Bapak, dulu ketika Bapak mengajukan kepada kita, yaitu aparat desa, Bapak tidak menyertakan jumlah pemeliharaan babi Bapak. Saya tidak menyangka bahwa peternakan babi Bapak ini berskala sangat besar dan menyebabkan kerugian kepada Ibu Intan dan Ibu Tasya. Tapi kan itu salah satu usaha saya untuk hidup, Bu. Saya juga merasa berat Bu karena saya sudah tidak berjualan selama 4 bulan. Kalau begini gimana saya hidup? Apalagi saya tiap hari hidup benar-benar dengan bau dan lalat Pak. Sudah Ibu, sabar. Semuanya juga berat Bapak. Ini terjadi juga karena kelalaian yang Bapak lakukan. Mungkin nanti saya akan mencabut izin yang saya berikan dulu dan akan menutup kandang babi Bapak. Baiklah Bu. Kalau ditutup total pasti saya rugi banyak.
Baik, biar sama-sama enak, bagaimana kalau saya memberikan Bapak waktu selama 6 bulan dan menyiapkan septic tank untuk menanggulangi kondisi kandang babi Bapak dan melakukan penyemprotan secara berkala setiap minggu. Kalau begitu, berarti saya dong, Bu. Semuanya juga berat Bapak, ini juga terjadi karena kelalaian yang Bapak lakukan. Dan jika Bapak tidak menerima tawaran saya, maka besok terpaksa kandang babi Bapak akan saya tutup. Baiklah, Bu. Kalau begitu, saya terima tawaran Ibu. Baik, bagaimana dengan Ibu Intan dan Ibu Tasya? Apakah setuju dengan pendapat Pak Andika? Ya, saya setuju aja. Yang penting ada perbaikan dengan kandang Pak Andika ini supaya tidak ada lagi bau nyamuk dan juga lalat di desa kita ini. Saya juga setuju dengan Bu Tasya. Baik Pak Andika, sebagai kesepakatan awal kita akan mengadakan penyemprotan setiap minggu. Untuk Pak Dandi, tolong bantu Pak Andika untuk menyemprot kandang babi besok ya. Baik Bu. Kalau begitu, apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu lagi? Ada, Bu. Baik, kalau sudah tidak ada, saya anggap masalah ini sudah selesai ya. Dan saya harap untuk kedepannya akan dilaksanakan dengan baik. Baik, untuk Bapak Ibu silakan berjabat tangan terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu Bapak Ibu silakan sudah boleh pergi ke rumahnya masing-masing. Dan untuk Bapak Dandi, tolong antarkan mereka ke depan ya. Baik Bu.